Beginilah kondisi kapal TK berlian 3311 GT bendera Mogalia milik Saimun Direktur PT Sarana Sijori Pratama yang saat ini dalam perkara perdata nomor 48 PDT G 2020 PN PTK di Pengadilan Negeri Pontianak antara 1. PT Asian Diving sebagai tergugat 1. 2. Saudara Ahmad Muhadi sebagai tergugat 2. 3. PT Thailand Jaya Indonesia sebagai tergugat 3. 4. TNI Angkatan Laut Republik Indonesia Ceki Pangkalan Laut Utama TNI AL 12 Pontianak sebagai tergugat 4. 5. Samarin dan Logistik PTE Ltd sebagai turut tergugat 1. 6. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai turut tergugat 2. 7. Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai turut tergugat 3. 8. PT Sarana Sijori Pratama sebagai tergugat intervensi pada hari Kamis lalu. Saimun Suryati, pemilik kapal TK berlian 3311 GT bendera Mogalia minta kepada penegak hukum untuk dapat memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Hal tersebut dikatakan Saimun Suryati, Direktur PT Sarana Sijori Pratama kepada sejumlah awak media di Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2020. Saya dari PT Sarana Sijori Pratama. Saya direkturnya. Saya membeli kapal ini dari asuransi QBE Singapura. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2019. 21 Juli. Ya? 21 Juli. 22 Juli ya nggak salah. 22, 23 membayar. Nah, 23 membayar. Setelah itu kami di akhir tahun, awal tahun 2000, setelah udah selesai masalah hukum yang ada di sini, kami bersama-sama dengan QWC Marine Asuransi mendaftarkan kembali kapal ini ke Mongolia. Nah, jadi sekarang kapal ini sudah atas nama PT Sarana Sijori, sudah punya sertifikat atas bendera Mongolia. Ya, dan sampai di sini tahu-tahu udah ada yang mengakui dia pemiliknya gitu. Ya. Pendaftaran bendera di Mongolia itu tidak bisa dihapus lagi kecuali seizin beliau atau mengalihkan untuk memindahkan hak-hak. Iya. Kalau siapa yang ini yang benar, yang salah ya. Mohon diadili seadil-adilnya aja. Di lokasi kapal TK berlian 3311 Hardian HBH Direktur PT Thailand Jaya menjelaskan kronologis kapal TK berlian 3311 GT bendera Mogalia milik Saimun Suryati, Direktur PT Sarana Sijori Pratama. Hari ini kebetulan kita lagi cek kebocoran yang sudah lama terjadi ketika tongkang ini berada di sini. Kalau kronologisnya yang lama, ini saya sampaikan. Ini kapal ini dulu mengalami kecelakaan di perairan Temajuk di Kabupaten Sambas. Ketika itu pihak pemilik yang sebelumnya QSA Marine Singapura itu meminta order kepada kami melalui komisaris perusahaan kami Thailand Jaya Singapura untuk mengerjakan pengelasan agar dibantu agar tidak tenggelam. Kemudian Thailand Jaya Singapura meminta ke kita, ke Thailand Jaya Indonesia untuk mengelas, tetapi kita kan nggak ada izin. Jadi kita membuat perjanjian dengan Asia Diving. Asia Diving ini mempunyai izin ya, izin. Mereka mempunyai izin sehingga mereka mengerjakan pengelasannya. Setelah itu, setelah selesai, kapal takbut menarik tongkang ini akan diperbaiki lebih bagus lah ke Pulau Jawa. Tetapi di tengah jalan ada pelanggaran pelayaran karena clearance yang dibawa itu sudah expired, sehingga kapal ini ditahan. Kapal yang narik ditahan, otomatis kapal yang ditarik juga ditahan. Jadi ditahan oleh pihak pengadilan. Berapa lama itu? Ananya sekitar dari mulai bulan Juli tahun 2000. Juli kita kerjakan, Agustus ditahan, dan sampai saat ini ditahan. Gitu.
Tetapi secara hukumnya setelah diselesaikan sudah keluar. Tetapi pemilik dermaga Rimba ini sampai detik ini tetap dia tidak mau mengeluarkan tongkang kita ini. Itulah yang kita nggak mengerti, itu yang tidak mengerti. Kita ditarik, begitu mau ditarik mereka buat laporan yang di polis lain, di banyak alasannya. Ini kemarin dibocor 3 bocor. Kita sengaja, kita nggak mau melapor ke pihak berwajib. Seandainya kebocoran ini kami laporkan, ini akan menjadi barang bukti, pasti ditahan kan gitu. Memang tujuan dia gitu. Sedangkan menggugat ke pengadilan itu pun itu tujuan dia gitu. Tujuan dia menggugat itu dia tidak peduli sebenarnya untuk menang atau kalah. Kalau menurut pemikiran saya, pandangan, kebetulan saya pihak tergugat, mereka tidak peduli itu mereka mau menang atau kalah. Hanya mereka peduli agar kapal ini tetap di sini, terhambat keberangkatannya. Meskipun begitu, kami sudah berupaya untuk mengeluarkan selama tidak melanggar hukum. Keberadaan kapal ini di sini pun sebenarnya tidak mempunyai PUK. PUK itu pemberitahuan umum kapal untuk masuk kemari. Tidak ada di daftar, sehingga ketika kapal ini dari Muara Jungkat sana di TPI kemari, dia tidak ada olah gerak dari sini. Tapi ketika kami akan memindahkan ke tempat yang netral lah ya, untuk memperbaiki, karena kalau di sini terus dibocori terus ini pasti. Kita akan bawa ke tempat yang netral. Kami wajib mempunyai olah gerak. Sementara pihak sini tidak pernah ditanyai olah geraknya di mana, tidak pernah. Tapi kapal ini sudah hampir 1,5 tahun di sini. Dari mulai bulan Mei 2019 sampai dengan detik ini. Jadi kemarin ini tidak ada olah geraknya dan tidak ada tindakan dari aparatnya seperti pihak Kesah Bandaran di Pontianak ini tidak peduli juga dia di sini. Tidak pernah menanyakan kapan olah geraknya, kapan masuk kemari, nggak pernah. Tapi ketika kami akan menggerakkan, kami wajib menggunakan olah gerak untuk perbaikan. Opar Jeffrey Napitupulu, Direktur PT Asia Diving menuturkan. Pada saat ini kami hanya mau memindahkan tongkang ke tempat yang netral, yang mana pada waktu itu kami juga dimediasi oleh Polda Kalbar, Krimum, di mana PT Asia Diving dan juga Ahmad Muadi meminta pendapat dan juga meminta kepada pihak Polda di mana tempat yang netral menurut Polda, tetapi juga tidak dapat membuktikan pada kami tempat yang netral yang ingin diletakkan kapal ini. Saat ini kami dari Asia Diving sudah mengecek ke UB Insurance dan juga Mongolia Maritime yang ada di Singapura bahwa ternyata deletion yang beredar selama ini termasuk yang kami pegang sudah tidak berlaku lagi sejak awal Januari 2020 karena sudah dibeli oleh PT Sarana Sijori Pratama yang ada di Batam, yaitu saudara Simon. Oleh karena itu kami meminta kepada PT Sarana Sijori untuk membayar klaim yang dialami oleh kami yang dikeluarkan untuk pengampunan kapal ini waktu di Temaju, dan PT Sarana Sijori sebagai pemilik bersedia untuk mengganti klaim kami ketika kapal ini sudah dikeluarkan dari tempat dock PT Rimba. Jadi PT Rimba juga sudah beberapa kali meminta kepada kami untuk dia katanya mau membayar klaim yang ditimbun kepada kami sebanyak 2 kali, yaitu di KSOP 3 miliar berjanji, kemudian itu di bulan Februari, kemudian di bulan Maret sekitar tanggal 21 beliau juga berjanji di dermaga ini ketika kami melakukan penarikan yang disaksikan oleh Perhubungan, disaksikan oleh Kejaksaan Negeri, disaksikan oleh Polda, akan membayar klaim 44 miliar pada tanggal 23 Maret sekitar hari Senin. Tetapi saudara Buntia, PT Rimba dan juga pengacaranya tidak komitmen dan tidak mau membayar PT
Asia Diving karena kami tidak mengakui dia sebagai pemilik, karena menurut kami sudah tahu siapa pemilik atas kapal ini. Jadi saat ini kami melakukan pekerjaan untuk memindahkan kapal ini sesuai dengan keputusan dari eksekusi pengadilan. Kami tidak mau ada PT Rimba ini melakukan kejahatan-kejahatan yang mengaku-ngaku sebagai pemilik. Beberapa kali pihak Polair, Polda, Kejaksaan memanggil QCMRI di mana dia membeli kapal ini, tetapi tidak pernah hadir. Dan kami juga waktu itu SDP meminta pihak berwajib bersama-sama dengan PT Rimba untuk ke Singapura tahun 2019, di mana kami siap untuk mediasi untuk membuktikan kebenaran PT Rimba yang membeli, tetapi PT Rimba tidak bersedia. PT Sijori sudah membuat kesepakatan kami untuk membayar kapal Tonga Berlian apabila sudah keluar dari tempat ini, dan minta kerjasama kami dari Asia Diving untuk menemani Sijori sebagai pemilik yang saat ini diakui di flag atau bendera Mongolia. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.